Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Nurhadi Sandika dan masih di Gaya Dalam. Kita lanjutkan di kasus balok sederhana yang berikutnya. Ya, berikut adalah outline-nya. Jadi kita masih di kasus balok sederhana. Ya, mari kita lihat simple beam untuk masih dengan balok piring, tetapi di kasus ini beban terbagi meratanya terjadi datar, gitu ya, seperti terlihat teman-teman di sini, gitu. Datarnya sebesar 10 kN per meter lari juga, hanya saja dia datarnya di arah horizontalnya ini, yang tak lain tak bukan di sepanjang 9,6 meter ini. Oke, nah ini menjadi seperti apa? Nah, pada prinsipnya kita harus menguraikan gaya-gaya luar tadi menjadi tegak lurus dan sejajar dengan bidang atau sumbu baloknya. Nah, jadi ini ada yang harus perlu kita perhatikan di sini. Jangan lupa tangen tetanya, RA, VB, dan HB-nya kurang lebih seperti ini nanti ya ketika kita hitung reaksi perletakan. Nah, ini berubah menjadi dia turun ke permukaan sininya. Bukan permukaan ke permukaan betonnya, tetapi besarnya menjadi 10 kali cos tetanya. Oke, mungkin lebih mudahnya adalah gini. Kalau teman perhatikan, ini resultantnya berapa? 10 dikali dengan 9,6. Oke, jadi 96 kilonewton. Nah, ketika kita turunkan ke sini, ke baloknya, dia juga harus memiliki resultante yang sama, yaitu di sini adalah 8 jadinya, dikalikan dengan 12. Panjangnya jadi 12, jadi diperoleh 96 kilonewton. Nah, di sini nilainya menjadi lebih kecil dari sebelumnya, dan kalau dilihat berarti ada yang satunya ada bagian sininya dong Pak. Oh enggak, kita bukan kondisinya di sini adalah melakukan penguraian gaya-gaya, jadi ada yang komponen yang dengan cosnya, ada yang dengan sinnya. Bukan seperti itu, tetapi lebih tepatnya adalah kita menyesuaikan dengan panjang bidang dia bekerjanya gaya tersebut. Oke, jadi selanjutnya ini perlu kita perhatikan baik-baik. Nah, yang perlu teman-teman lihat adalah di sini dengan kondisi seperti ini gitu ya. Di video sebelumnya kita udah tahu kita perlu membuatnya dia sejajar dan tegak lurus dengan bidang baloknya. Jangan lupa RA, VB, dan HB-nya. Ya, ini adalah yang sudah kita peroleh tadi di slide sebelumnya, di mana kita sudah mengetahui di video tepat satu sebelum yang ini gitu ya, 8 kN per meter lari tadi itu menjadi dengan melihat uraiannya, diuraikan dia jadinya ke arah tegak lurus baloknya dan ke arah sejajar baloknya. Kita peroleh seperti ini gitu kan ya, maka ini 8 kN per meter lari menjadi 8 sin theta, arah yang biru muda. Arah yang tegaknya warna merah muda adalah 8 cos theta. Kita gambarkan 8 cos theta kN per meter lari, dan ini 8 sin theta kN per meter lari. Jadi kita bisa dapatkan, jangan lupa RA, VB, dan HB-nya. Ya, jadi selanjutnya bisa teman-teman lihat bahwa yang tadinya 10 kN per meter lari terbagi merata menjadi 8 cos theta, dan arah sejajar baloknya adalah yang 8 sinus theta. Ya, mari kita hitung reaksi perletakannya secara analitis. Kita peroleh sigma Fx sama dengan 0 atau sigma H sama dengan 0 adalah seperti ini. Kita tahu ada HB dan ada 8 sin theta atau 4,8 dikalikan dengan 12. Diperoleh 57,6 kilonewton. Arahnya tegak, agak serong kanan atas gitu. Serong kanan atas ya, maaf. Sigma momen di B-nya adalah kita punya RA dikalikan dengan 12. Lalu ada 64 kali 12 kali setengah kali 12 gitu ya. Karena kan 64 kali 12-nya di tengah-tengah sini gitu. Seolah-olah ya. Jadi kita peroleh 38,4 arahnya serong kiri atas. Sigma FY-nya nanti kita peroleh juga, VB-nya itu arah serong kiri atas 38,4 kilonewton. Oke, nah dari sini kita sudah dapatkan nilai RA, VB, dan HB-nya sebesar demikian. Nah, ini yang perlu kalian perhatikan baik-baik lagi untuk langkah selanjutnya.
sebenarnya sudah sama dengan di video sebelumnya gitu ya. Jadi nilainya berbeda dengan kasus yang sebelumnya dan juga yang sebelumnya lagi ya. Walaupun sama-sama di balok miring, tetapi karena jatuhnya bebannya itu berbeda, maka memberikan hasil yang berbeda pula. Oke, mari kita lanjutkan ke penggambaran gaya-gaya dalamnya. Jadi di sini kita sudah memiliki reaksi-reaksi yang sudah kita peroleh dari perhitungan sebelumnya, HB, VB, dan RA dengan arah sesuai dengan terlihat pada gambar, gitu ya. Nah, tentukan jumlah intervalnya sama seperti sebelumnya ketika kita berjalan dari ujung A ke peletakan satunya, ujung peletakan satunya. Ini apakah terjadi perubahan gitu ya? Kalau dia adalah beban terbagi merata, baik vertikal maupun horizontal, perlu kita perhatikan dia perubahannya di sepanjang adanya beban tersebut. Artinya dia berubah secara pelan-pelan gitu, bertambah sesuai berjarak X. Tetapi itu tidak menjadi pemotongan dari interval gaya dalam. Dengan demikian, di sini hanya ada satu interval dari A ke B, 0 sampai dengan 12 meter. Tentukan acuan melihat gayanya terjadi kemana, kita lihat ke kiri bawah, serong kiri bawah, berarti titik nolnya adalah di A, sampai dengan di sini gitu ya, kita melihat ke kiri bawah. Dan buat persamaan gaya dalamnya, lalu substitusi nilainya, dan kita bisa menggambarkan diagram gaya dalam normal, lintang, dan momen. Nah, yang teman-teman perlu perhatikan di sini adalah hati-hati saat kita meninjau gaya normal. Perhatikan, gaya normal adalah gaya yang sejajar dengan sumbu balok atau sumbu batang. Sini terlihat gaya yang sejajar dengan sumbu baloknya adalah yang warna biru terbagi merata ini, yaitu 4,8 kN per meter lari. Dengan demikian, otomatis beban terbagi merata yang arah horizontal ini akan menambah atau mempengaruhi besarnya gaya normal, gaya dalam arah normal maksud saya. Oke, lalu untuk gaya dalam arah lintang atau gaya dalam vertikal, di sini gaya lintang vertikal, maksud saya adalah shear, geser, adalah yang tegak lurus terhadap bidang baloknya. Dan juga untuk momennya yang kita lihat adalah yang memiliki lengan ke titik acuan kita, yaitu di sini. Oke, mungkin akan kita lanjutkan bagaimana detail dari persamaan gaya-gaya dalamnya. Ya, berikut mari kita mulai. Kita melihat ke kiri, hanya ada satu interval, 0 sampai dengan 12 meter. Melihat ke kiri berarti kan keluar, vertikalnya ke atas, momennya searah jarum jam. Ikuti tanda yang ini kurang lebih, tapi kita miringkan karena kita lihat di sejajar sumbu baloknya yang miring atau yang ada sudut terhadap arah horizontalnya. Baik, lalu dari situ kita lihat ternyata gaya dalam normalnya adalah ini, gitu ya. Ada beban terbagi merata gaya dalam normal besaran 4,8 kN per meter lari dikalikan dengan X. Jadi karena arahnya keluar gitu ya, dia nilainya positif. Oke, lalu gaya dalam lintangnya, lihat yang tegak lurus dari bidang batangnya ini ada RA positif minus 6,4 dikalikan dengan X-nya. Ingat, kita tinjauannya sampai potongan sini aja, 6,4X. Jadi RA minus 6,4 X atau 38,4 dikurangi 6,4X. Nah, berikutnya untuk momennya, berarti RA kalikan dengan X dikurangi 6,4X dikali setengah X. Jadinya diperoleh 38,4X kurangin 3,2X kuadrat. Nah, dari sini teman-teman bisa melihat bahwa dengan menguraikan gaya-gaya tadi sejajar dan tegak lurus terhadap bidang balok tinjauan kita, perhitungan gaya-gaya dalamnya atau persamaan gaya-gaya dalamnya menjadi sangat mudah buat kita. Oke, jadi tadi jangan lupa tipsnya untuk selalu membuat gaya-gaya luar yang bekerja tadi menjadi diproyeksikan sejajar maupun tegak lurus terhadap sumbu baloknya. Ya, dari sini kita hitung besarnya berapa. Jangan lupa ini ada nilai maksimumnya. Di sini mx ya. Nilai maksimum mx kita turunkan atau v-nya sama dengan 0 gitu, diperoleh pada saat x 6 meter besarnya sekian. Jadi disitulah terjadi nilai momen maksimumnya di sini. Oke? Ya, mari kita lanjutkan penggambaran gaya-gaya dalamnya. Jadi tadi sudah kita hitung, kita sudah dapatkan persamaan gaya dalamnya itu seperti apa. Mari kita lanjutkan. Di sini kita peroleh
yang tadi, hasil X sama dengan 0, X sama dengan 12, dan X sama dengan 6 meter, ingat selalu kita substitusi di akhir, di titik awal, titik akhir, dan jika ada gaya maksimum, jika ada momen maksimum maksud saya, di mana nilai lintangnya adalah 0, nih, substitusi nilainya 0, itu juga harus disubstitusikan, maka normalnya adalah di X0, di X sama dengan 12, dia 57,6, di X sama dengan 6 adalah 28,8. Dia membuat garis lurus. Oke, perhatikan ke beberapa menit sebelum ini di videonya bahwa persamaan gaya dalam normal itu dalam fungsi X linier, persamaan garis lurus. Maka dia gaya dalamnya pun bentuknya dalam persamaan garis lurus tersebut. Oke? Lalu selanjutnya untuk gaya dalam lintang, dia di sini positif 38,4, di ujungnya negatif 38,4, dan di X sama dengan 6 meter, itu X-nya arah sini ya, arah miringnya, itu besarnya 0. Maka bisa kita buatkan gaya dalam momennya diperoleh 115,2 kN meter untuk nilai maksimumnya, sesuai dengan yang tadi kita peroleh di sini. Nah, ini yang sudah bisa kita peroleh bahwa dalam beban yang seperti tinjauan kita ini, harus kita proyeksikan dulu terhadap bidangnya. Setelah itu dibagikan, setelah diproyeksikan, tadi kan kita turunkan gitu ya. Lalu habis gitu kita proyeksikan terhadap bidangnya, lalu kita jabarkan ke dalam normal, lintang, dan momennya. Seperti itu. Nah, mari coba kita simpulkan dari 3 video terakhir ini untuk 3 balok berbeda. Yang pertama, seperti ini. Jadi kalau kita mempunyai balok miring, bebannya adalah beban arah gravitasi ke bawah gitu ya. Contohnya adalah teman-teman bisa melihat kalau misalkan ada atap gitu ya, ada orang memperbaiki atap. Di situ ada tukang yang bekerja. Tukangnya itu sendiri kan bebannya adalah beban gaya beratnya sendiri. Oke? Beban berat daripada manusia itu sendiri. Itu identiknya seperti dalam kasus terbagi merata, mungkin ketika beban tadi yang jatuh di gording atau di rank lalu diteruskan sampai ke gording tadi ya, saat diteruskan sampai ke kuda-kuda bahkan, itu bisa dilihat menjadi beban dari genteng tadi terbagi merata juga ke arah gravitasi. Karena memang beratnya yang bekerja di situ. Oke? Lalu ini berubah menjadi seperti ini tadi. Jadi kita uraikan arah sini dan arah sininya. Untuk contoh yang kedua, misalkan kalau kalian baca buku-buku referensi yang dituliskan pada akhir video ini, teman-teman bisa melihat beban seperti ini contohnya adalah biasanya beban salju gitu ya. Jadi beban salju itu relatif lurus. Begitu ke gentengnya, dia seolah-olah diproyeksi lurus menjadi seperti itu, tapi kalau teman-teman perhatikan baik-baik kan ini Q1 dikalikan dengan 9,6 itu sama dengan Q1 cos theta dikalikan dengan 12 meternya. Kurang lebih seperti itu. Oke, jadi kurang lebih diproyeksikan dari sini seperti di slide sebelumnya bahwa kita proyeksikan tegak lurus dan sejajar dengan bidang baloknya. Ya, jadi di sini teman-teman sudah bisa membedakan antara video yang barusan ini dengan yang sebelum-sebelumnya ya, di kasus-kasus sebelumnya. Jadi harus hati-hati, ada gaya dalam normal yang berubah di sini atau berubah secara linear gitu ya, nah di persamaan linear dan menjadi gaya dalam normal yang tidak konstan di kasus seperti ini. Dia berubah. Oke? Berikut adalah referensi yang bisa teman-teman baca sendiri gitu ya jika ingin mendapatkan pengetahuan lebih lanjut. Terima kasih atas perhatian semuanya. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.